Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Tentunya buku ini memberikan kepada kita suatu pemahaman atau kebenaran-kebenaran mengenai kesehatan jasmani kita, begitu pula kesehatan rohani kita di dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu baiklah kita boleh menjaga akan pikiran kita, hati kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam setiap pola kehidupan kita, biarlah kita juga mau menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Menjalankan setiap kesehatan-kesehatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Ya, biarlah di dalam apapun yang kita lakukan, kita boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Mati untuk Rokok. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selama 28 tahun David merokok. Dia pernah berpikir untuk berhenti berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Sahabatnya Larry 45 tahun yang telah merokok selama lebih dari 25 tahun, baru-baru ini didiagnosis menderita kanker paru-paru. Ini merupakan seruan, peringatan bagi David. Dia kemudian mendaftar dalam program berhenti merokok. David mengetahui bahwa konsekuensi medis dari merokok adalah masalah kesehatan nomor 1 di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 450.000 kematian setiap tahunnya. Itu berarti lebih dari 37.000 kematian sebulan, 1.230 kematian sehari, 51 kematian per jam dan hampir 1 kematian per menit. Itu setara dengan 18 pesawat Jumbo Jet 747 jatuh setiap minggunya tanpa ada yang selamat. Jadi kembali lagi kita diingatkan untuk menjaga kesehatan kita. Bagaimana di sini ada seorang yang bernama David, dia sudah merokok selama 28 tahun. Dia pernah berpikir untuk berhenti berkali-kali tetapi tidak pernah berhasil. Kemudian David ini mempunyai seorang sahabat yang bernama Larry. Ya, Larry ini berumur 45 tahun. Larry ini sudah merokok selama 25 tahun. Nah, baru-baru ini Larry ini didiagnosis menderita kanker paru-paru. Jadi ini merupakan seruan atau peringatan bagi David. Kemudian David ini mendaftarkan dirinya mengikuti program untuk berhenti merokok. Ya, jadi di sini juga sudah dituliskan ya bagaimana di negara Amerika Serikat ya bisa di dalam semenit jadi 1 kematian dalam per menit itu. Yaitu setara dengan 18 pesawat Jumbo Jet 747 yang jatuh setiap minggunya tanpa ada yang selamat. Ya, jadi peringatan ya bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita mau terus menjaga akan kesehatan kita. Jangan pernah kita meremehkan. Karena kesehatan itu sangat penting di dalam diri kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana kita mau melayani Tuhan atau kita mau menyembah Tuhan tetapi kita sakit. Ya, biarlah peringatan yang Tuhan berikan pada kita saat ini boleh menjadi ya suatu hal di dalam kehidupan kita untuk kita dapat menjalankan setiap pola kehidupan sehat itu. Sehingga pada saat kita mau melayani Tuhan, kita melayani dengan penuh sukacita. Ya, walaupun mungkin kita akan menderita kesakitan, tetapi biarlah dalam kesakitan yang kita alami, kita berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan, ya bantu saya Tuhan. Saya mau untuk datang kepadamu, untuk bekerja melayani Engkau. Berikan saya kesanggupan, berikanlah saya kekuatan. Ya, jadi apapun yang kita minta kepada Tuhan, tentunya Tuhan pastinya mau mendengar, asalkan kita mau menuruti setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi betapa pentingnya untuk kita meminta kekuatan, kemampuan kepada Tuhan. Kemungkinan menderita dalam waktu panjang karena penyakit mematikan yang memilukan, seperti emfisema atau kanker, merupakan hal yang menakutkan bagi David. Meski penyakit kanker yang umumnya disebabkan oleh rokok adalah kanker paru-paru, ada juga kanker bibir, mulut, tenggorokan, pita suara, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus besar, dan kandung kemih. Lalu ada kemungkinan penyakit jantung atau stroke.
Diperkirakan bahwa merokok merupakan penyebab pada 30 hingga 40% dari semua kematian akibat penyakit jantung koroner di Amerika Serikat, serta 15% dari hampir 150.000 kematian akibat stroke. David mengetahui bahwa risikonya terkena penyakit arteri aterosklerosis perifer 10 kali atau lebih umum menjadi pada perokok, dan kematian karena pecahnya aneurisme perut adalah 2-5 kali lebih sering terjadi. Ya, jadi inilah akibat-akibat dari tidak menjaga kesehatan tubuh kita atau pada saat kita merokok. Itu akan menghancurkan kehidupan kita kalau kita tidak menyadari. Tentunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau betul-betul berserah kepada Tuhan untuk mau berhenti, untuk mau diubahkan. Ya, dan di sini David ini dia mengetahui hal-hal atau akibat yang terjadi di dalam dirinya kalau dia meneruskan kebiasaan buruknya ini. Ya, sehingga David ini mendaftar dalam program untuk berhenti merokok. Tentu saja dampak buruk akibat merokok tidak dapat dihitung. Dan lagi, perusahaan-perusahaan tembakau menghasilkan pendapatan kotor lebih dari 50 miliar dolar per tahun dari penderitaan yang mereka timbulkan. Pertanyaannya adalah, apakah David akan berhasil menghentikan kebiasaan tersebut? Ya, dia akan berhasil. Karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat memperoleh kemenangannya sendiri. Sebaliknya ia telah memilih di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sebagai ayat kemenangannya dan telah mengklaim janji bahwa dengan Kristus dia bisa melakukan apa saja. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 13. David telah menetapkan bahwa merokok adalah dosa karena hal itu dapat membunuh secara perlahan dan hukum Tuhan adalah jelas, jangan membunuh. Jadi David langsung menghentikan rokoknya dengan segera demi hidupnya. Dia membuang rokoknya dan bertekad untuk menjauh dari perokok lainnya untuk mengurangi godaan. Ditambah lagi dia punya sekelompok teman-teman yang mendoakannya. Dan teman-teman sekelasnya dalam proses berhenti merokok percaya padanya. Baru beberapa hari sejak dia berhenti, tetapi dia sudah bersyukur kepada Tuhan atas kemenangannya. Jadi betapa pentingnya hal bersyukur itu kepada Tuhan sebagaimana David. Ya, baru beberapa hari dia berhenti merokok, tapi bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena hari ini ya saya berhasil menjalani komitmen saya kepadamu Tuhan. Betapa pentingnya ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Disitulah kita akan merasakan suatu kedamaian di dalam kehidupan kita. Sebagaimana David. Ya, bukan saja dalam hal merokok, dalam hal apapun yang kita lakukan. Yang sudah menyakiti tubuh kita. Kita harus menjauhkan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika Tuhan bisa memberikan David kemenangan atas kecanduannya setelah 28 tahun, dia bisa melakukan yang sama untuk Anda dan saya. Jadi Tuhan juga bisa melakukan untuk kita masing-masing pada saat ini. Ya, mungkin kita mempunyai dosa-dosa kesayangan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tentunya Tuhan ingin membantu kita untuk melepaskan itu semua di dalam kehidupan kita. Ya, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Kita tidak sanggup menolong diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita manusia biasa yang cenderung melakukan kejahatan itu. Ya, sudah banyak kita melihat di media sosial kejadian-kejadian yang begitu mengerikan yang manusia lakukan terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap keluarganya dan lain sebagainya. Ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dosa ini, akan banyak hal-hal yang akan terjadi tanpa kita bayangkan, tanpa kita pikirkan. Manusia bisa sejahat itu. Tapi inilah dunia kita. Akan banyak hal-hal yang akan kita lihat, yang akan kita dengar, atau yang akan kita alami sendiri. Betapa pentingnya kita mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi kepada Kristus. Sehingga kita boleh peka mendengarkan suara Roh Kudus itu. Karena Tuhan tidak mau melihat umatnya ini atau manusia yang dia ciptakan ini menderita. Tapi dia mau supaya kita semuanya ini selamat. Merasakan bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dikatakan, tapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, jadi hanya dengan ucapan syukur, hal yang sederhana, hal yang kecil, kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana David. Ya, bagaimana David diberikan teguran demi teguran oleh Tuhan. Dan dia menyadari itu di dalam kehidupan bahwa dia bisa berhenti dari kecanduannya ini.
Karena dia sudah melihat ya resiko-resiko dari apa yang dia sudah lakukan. Dia juga mendapatkan pelajaran dari temannya Larry ini, bahwa dia harus berhenti dari semuanya ini. Tentunya di sini bagaimana ya Larry ini ya dia mengambil ayat, ya telah memilih satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sebagai ayat kemenangannya, dan telah mengklaim janji bahwa dengan Kristus dia bisa saja melakukan apa saja. Jadi puji Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, dikatakan di sini, tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi inilah ya ayat yang begitu luar biasa yang sudah dipegang oleh David. Dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan dia kemenangan dengan rasa syukur yang dia sudah ucapkan kepada Tuhan. Ya, disitulah ya bagaimana David merasakan kasih Tuhan itu selalu di dalam kehidupannya. Ya, dan juga di sini dikatakan jika Tuhan bisa memberikan David kemenangan atas kecanduannya setelah 28 tahun, dia juga bisa melakukan yang sama untuk kita, umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, kalau kita mengingat kembali ya bagaimana perjalanan Tuhan pada saat dia berada di dunia ini. Dia harus ya menyatukan hati daripada ke-12 muridnya. Dia harus mengajarkan mereka roh kerendahan hati itu di dalam kehidupan mereka. Karena murid-murid ini datang dari berbagai-bagai latar belakang. Sehingga Yesus dengan usahanya yang gigih, usahanya yang keras, mau memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ya, walaupun mereka belum mengerti dengan sepenuhnya, tapi Yesus sabar terus mengajarkan mereka. Sampai akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan. Kita melihat bahwa murid-murid terpencar. Mereka merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Kenapa Yesus yang mereka pikir dia akan menjadi seorang raja itu, kenapa dia ditangkap? Kenapa dia disalibkan? Ya, mereka masih bertanya-tanya di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat Yesus mati, berkorban untuk murid-murid dan semua manusia di atas dunia ini. Pada saat kematiannya dan dia bangkit, barulah di situ murid-murid mengerti misi daripada Yesus berada di atas dunia ini. Sehingga mereka diberikan kuasa Roh Kudus itu untuk dapat menjalankan akan setiap perintah yang dia sudah berikan kepada mereka. Sehingga mereka memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tahu inilah yang harus mereka lakukan. Mereka hadapi itu dengan penuh sukacita. Walaupun mereka juga mendapatkan penganiayaan, tapi mereka terus bersandar kepada Kristus. Yang baiklah kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini, kita boleh menyadari bahwa pelajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam setiap firman-Nya itu adalah menjadi contoh untuk kita, supaya kita menyadari hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena dia masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas. Kesempatan untuk melakukan setiap apapun yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang terkecil itu betapa pentingnya untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Meminta akan tuntunannya. Meminta akan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan dapat menuntun kita, memberkati kita. Ya, inilah menjadi suatu nasihat bagi masing-masing kita di dalam kehidupan kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, biarlah itu kita dapat doakan sehingga kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.